Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kesegaran hidup, Engkau Allah orang hidup yang menghendaki kami ikut dalam roh kehidupan-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi yang Kau gunakan untuk menyayangi kami, Kau nyalakan pula di dalam hati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kita telah mengetahui bersama orang Israel mengenal 613 pasal bertautan yang serba sempit. Tetapi Yesus mengemukakan cinta kasih terhadap Allah dan kepada sesama yang merupakan hukum universal, mencakup kehidupan manusia dan seluruh martabatnya. Itulah inti seluruh hukum. Dua buah hukum perjanjian lama itu yang bersumber dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan kitab Imamat bab 19 ayat 8. Bagi Yesus hanyalah satu saja di dalam perjanjian baru. Cinta kasih kepada sesama manusia tidak terpisahkan dari cinta kasih kepada Allah, yang merupakan inspirasi dan sumber segala cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, maka gerakan bagi kita semua, karena kita merasa dicintai oleh Tuhan Allah, maka hendaklah kita mencintai sesama. Dan bagaimana mencintai sesama? Maka lakukanlah sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka demikianlah kita mencintai orang-orang di sekitar kita. Tiada yang dibandingkan, tiada yang dibedakan, tiada yang dipisahkan. Di hadapan Allah semua orang sama, termasuk kita. Dan itulah ciri khas hidup Kristiani.
Sebagai orang yang beriman Katolik, perjuangkanlah setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur bahwasanya Engkau menaruh perhatian atas kehidupan kami, serta menghendaki menyayangi kami sampai sesudah mati pula. Semoga hidup kami dapat mengungkapkan rasa syukur kami atas segala anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.